Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna nufusakum aziza su'ba qad iddadat al-uluwa rif'a fala tu'athiru fi atwa hatta tudilla wa tankasir fala syai'an falil insan min an yudariba nafsa ala dhilli wa yajurruha ghasasa li'anna haqiqat dhilli lazimal insan lawzuman bayyinan ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kemarin kita membahas tentang nafsu, bahwasanya dikatakan oleh ulama sesungguhnya nafsu itu angkuh dan susah untuk dikendalikan. Luar biasa, nafsu ini memang angkuh dan susah untuk dikendalikan. Maka kita ketika tidak ada perlawanan, jelas kita bakal dikalahkan oleh nafsu. Orang yang berusaha melawan nafsunya ini belum tentu menang, apalagi nggak ada usaha. Yang berusaha aja kadang-kadang kalah, apalagi yang nggak usaha. Memang nafsu ini sangat angkuh dan sangat susah untuk dikendalikan. Makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tubi. Kata Nabi, tidak sempurna iman di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk dengan risalah Nabi. Minta maaf, kita semua menyadari kita belum mampu untuk melaksanakan sepenuhnya semua risalah Nabi. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kita belum mampu untuk menundukkan hawa nafsu. Kita kadang-kadang diperintahkan untuk macam-macam, untuk menjauhi macam-macam yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sering kita kerjakan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan semua yang diperintahkan, sering kita tinggalkan. Ini menandakan bahwasanya iman seseorang tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak mampu untuk melaksanakan risalah Nabi. Kenapa dia tidak mampu untuk melaksanakan risalah Nabi? Karena dia belum mampu untuk menundukkan hawa nafsunya. Makanya kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas, orang yang pintar, yaitu orang yang pertama, yaitu mampu untuk menundukkan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya. Luar biasa. Yang habib, yang kiai, yang ustadz sangat mudah sekali dikalahkan oleh hawa nafsunya. Sering sekali dilumpuhkan oleh serangan hawa nafsunya. Sehingga amal ibadahnya juga nggak istiqomah karena ada hawa nafsunya. Contoh, kita merasa yakin setiap hari bisa membaca sholawat 100 kali. Kita kerjakan. Hari pertama sholawat Muhammad bisa, hari kedua bisa, hari ketiga, hari keempat, paling lama mungkin 7 hari lumpuh sudah. Paling lama 7 hari lumpuh sudah, nggak mampu sudah untuk istiqomah. Baca Quran, saya akan pastikan setiap hari 3 lembar. Hari pertama bisa, hari kedua bisa, hari keempat, kelima, keenam, paling lama hari ke-10 mungkin dapat dilumpuhkan oleh hawa nafsu. Luar biasa. Maka kata Nabi, orang cerdas, orang pandai, yaitu orang yang mampu untuk menundukkan hawa nafsu. Ya mungkin dia mampu untuk mengerjakannya, kan masih imannya masih stabil. Ketika gempuran nafsu ini sudah menyerang kita, malas bagai macam sudah, kadang-kadang ini ngantuk, akhirnya sudah tidur. Kemudian nggak membaca dari Quran 3 lembar atau baca sholat 100 kali. Maka kata Nabi, orang cerdas, orang pintar mampu untuk menundukkan hawa nafsu. Dan orang nggak bakal mampu sebelum ia berusaha. Dan orang tidak bakal mampu untuk berusaha menundukkan hawa nafsu kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya supaya kita ini tetap istiqomah
di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah untuk dilumpuhkan oleh hawa nafsu. Sedangkan yang kedua kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, di samping dia mampu untuk menundukkan hawa nafsu, yang kedua yaitu memperbanyak amal untuk kematiannya. Kita kan bakal mati. Kita semua bakal mati. Dan yang dibutuhkan ketika kita mati yaitu amal. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khaira zadid taqwa. Kata Allah, berbekalah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal untuk kehidupan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sadar kita banyak dosa. Kita tidak mampu untuk menundukkan hawa nafsu. Kita tidak mampu untuk memperbanyak bekal. Mudah-mudahan dengan berkah Habib Abdullah Al-Haddad, kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tu'asru fi ta'ah hatta tudilla wa tankasir. Jadi nafsu ini kalau sudah mengalahkan diri kita, berbagai macam-macam dalam nafsu kita, hati kita, ya, karena dorongan sifat-sifat yang buruk, sifat subu'iyah, sifat rakus, sifat syaitonia, suka nipu, sifat rububiyah, merasa lebih baik daripada yang lain. Ini apabila menguasai diri kita, nggak manfaat ibadah kita, percuma. Walaupun kita tiap malam bangun Allahu Akbar, kalau dalam hati kita merasa lebih baik dari orang lain, percuma. Nggak ada nilainya ibadah kita. Walaupun kita sampai kurus puasa sunnah, kalau hati kita masih diselimuti oleh akhlak-akhlak yang kurang bagus, oleh akhlak-akhlak yang buruk, percuma ibadah. Loh Beb, kalau gitu nggak usah ibadah. Ya bukan gitu maksudnya. Nanti wah Habib mengajarkan aliran sesat ini nggak boleh ibadah, bukan kayak gitu ya. Jadi maksudnya itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita. Beb, kalau gitu nggak usah sholat Beb. Jangan salah paham. Sholat ya hati perlahan-lahan dibagusi. Jangan sampai kita ini merasa lebih baik dari orang lain. Sebab sering kita katakan yang mulia itu cuma Allah. Yang berhak untuk merasa itu hanya Allah. Merasa lebih mulia, merasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini hambanya nggak punya apa-apa. Sering kita katakan untuk menasihati diri kita agar kita nggak lalai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.